Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi bersama Kak Teguh. Di video kali ini kita akan belajar pemrograman menggunakan Python. Ya, jadi di pemrograman Python ini kita nanti akan membuat sebuah project yang kelihatannya simpel, kelihatannya sederhana, namun konsepnya sudah seperti programmer profesional. Namun sebelum kita ke pembuatan projectnya, kita lihat dulu yang berikut ini. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan belajar membuat sebuah project, yaitu aplikasi sistem transaksi di toko sederhana. Jadi nanti di sini ada advanced function yang akan kita pelajari. Jadi ada multifungsi, jadi ada beberapa fungsi, lebih dari satu fungsi. Dan juga nanti kita akan belajar tentang modular programming, yaitu masih ingat modular programming, yaitu di pembelajaran di semester-semester awal tentang berpikir komputasional, ya. Di situ ada 4 pilar, salah satunya adalah dekomposisi, yaitu memecah masalah besar menjadi masalah-masalah kecil. Nah, sama dengan modular programming ini, jadi kita akan memecah program yang kelihatannya besar menjadi program-program kecil yang nanti akan berhubungan, kemudian berkolaborasi untuk membuat sebuah proyek besar. Nah, di video kali ini kakak menggunakan compilernya, yaitu Programmis, ya. Sebenarnya ada banyak compiler, di antaranya yang sering atau banyak dipakai adalah menggunakan Google Colabs, kemudian ada juga menggunakan Programmis, dan juga menggunakan Wtrischool juga bisa. Masing-masing punya kelebihan kekurangannya, teman-teman. Kalau untuk Google Colabs mungkin dalam hal durasi waktu compile-nya mungkin sedikit lebih lambat dibandingkan dengan Programmis. Makanya kakak lebih sering menggunakan Programmis karena untuk compile-nya, waktu compile-nya, durasinya lebih cepat dan kelihatan lebih ringan ya teman-teman. Sama juga dengan di Wtrischool. Namun kalau untuk penyimpanan ya agak sedikit lebih ribet, lebih rumit jika menggunakan Programmis. Lebih enak menggunakan Google Colabs. Ya, masing-masing punya kelebihan kekurangan, teman-teman. Dan untuk di Programmis ini tidak hanya untuk pemrograman Python, dia untuk pemrograman yang lain juga bisa. Untuk pemrograman C++, Java, kemudian PHP, demikian juga di Wtrischool juga bisa menggunakan pemrograman PHP, C++ juga bisa. Ada salah satu kasus yang pernah saya jumpai, teman-teman. Jadi ketika dulu belajar sama-sama dengan beberapa murid, program codingnya sudah sama, source code-nya sudah sama, tapi ternyata begitu dijalankan di sama-sama Google Colabs, yang satu tidak bisa jalan. Nah, setelah di-compile menggunakan Programmis, ternyata bisa jalan. Dan pernah juga ada satu kasus yang sama-sama source code-nya sama, dijalankan di Programmis tidak jalan, tapi ternyata satunya dijalankan di Wtrischool, ternyata satunya bisa jalan. Ya, jadi masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan di sistem compilernya, baik antara Google Colabs, Programmis, dan juga Wtrischool. Tergantung teman-teman sukanya mau pakai yang mana ya. Di sini kakak menjelaskannya menggunakan compilernya, yaitu Programmis. Oke, kita langsung masuk ke source kodenya untuk yang project yang akan kita buat sama-sama, yang akan kita pelajari, yaitu membuat sistem transaksi di toko sederhana. Ini projectnya seperti ini, teman-teman. Jadi untuk pertama, seperti biasa kalau di Python itu kita tinggal menggunakan print, kemudian dalam kurung dan tanda petik, maka sudah akan langsung muncul outputnya ya. Jadi di sini kakak kasih nama aplikasinya atau projectnya sistem transaksi toko sederhana. Kemudian di bawahnya create by nama kakak di sini, dan boleh diganti dengan nama teman-teman semuanya ya. Misalnya create by Anto, create by Budi, segala macam. Kemudian ini kakak kasih \n ya, artinya ini nanti akan ada seperti semacam jarak ke bawahnya ya. Jadi seperti kalau di keyboard seperti di enter ya.
seperti di enter. Jadi nanti akan kelihatan rapi tampilannya seperti ini yang di output nih. Ya, jadi setelah muncul judul sistem transaksi toko sederhana, kemudian create by siapa, kemudian ada seperti di enter ya, ada seperti jedanya. Jadi kelihatan rapi, tidak berdempet-dempetan, tidak berhimpit-himpitan. Kemudian kita mulai masuk ke pembuatan fungsi yang pertama nih teman-teman. Jadi di sini ada yang pertama yaitu menghitung pajak ya. Jadi di sini ada multifungsi atau advanced function, fungsinya lebih dari satu. Fungsi yang pertama yaitu untuk menghitung pajak. Di sini pajaknya adalah 10%. Di sini kakak menggunakan def ya. Def itu definisi untuk menghitung pajak, yang rumusnya adalah pajak itu harga dikali 10%. 10%-nya di sini sama dengan 0,10. Kemudian ada return di sini teman-teman. Ya, jadi konsep di sininya adalah konsep advanced function ya. Jadi menghitung total belanja, nanti kemudian ada menghitung pajak otomatis dan juga ada diskonnya ya. Ada diskon dan nanti akan menampilkan semacam struk pembayaran yang kelihatannya sederhana ya, struk pembayaran sederhana. Dan kemudian nanti kita akan belajar juga tentang modular programming. Nah, kenapa harus belajar modular programming? Jadi kalau pemrograman atau programming itu tidak menggunakan modular programming, dia akan kelihatan ribet ya teman-teman, karena tidak ada kelompok. Jadi kalau misalnya terjadi error, kita akan sulit untuk merevisi atau mencari kesalahannya, dan susah juga untuk dikembangkan ke depannya. Makanya di sini kakak menggunakan modular programming, jadi dibagi-bagi menjadi program-program kecil. Nah, yang pertama ini yang tadi kakak jelaskan adalah menghitung pajak ya, menghitung pajak. Di sini ada pajaknya dikali harga, rumusnya harga dikali 10%, dan kemudian ada return. Return pajak ini fungsinya adalah untuk mengembalikan ya, mengembalikan nilai ke fungsinya. Jadi nanti akan kelihatan pajaknya berapa untuk harga barangnya tersebut, dan kemudian nanti akan ditambahkan juga dengan diskonnya. Oke, setelah tadi kita sudah mencoba membuat fungsi untuk menghitung pajak, sekarang langkah berikutnya adalah fungsi untuk menghitung diskon ya teman-teman. Jadi di sini nanti ada diskon untuk harga barangnya. Jadi untuk diskon ini kakak kembali menggunakan def, yaitu kepanjangan dari definition ya, singkatan dari definition. Di sini ada ketentuannya menggunakan nested if ya. Jadi ada di dalam if ada elif itu singkatan dari else if ya teman-teman. Jadi di dalam if ada if lagi. Jadi di sini jika harga barangnya lebih besar dari 100.000, nanti maka harga diskonnya sama dengan harga dikali 0,15 atau 15%. Jika harga barangnya lebih besar dari 50.000, maka diskonnya adalah harga dikali 0,10 atau 10%. Else, kalau selain itu, maka diskonnya sama dengan 0. Kemudian terakhir selalu menggunakan return, jadi pengembalian nilai ke dalam diskon ini. Jadi untuk konsepnya ini dia adalah multi branch decision ya. Jadi teman-teman, multi decision ada banyak keputusannya ya. Apakah harga barangnya lebih besar dari 100.000? Apakah harga barangnya lebih besar dari 50.000 atau di bawah 50.000? Jadi ada multi branch decision di sini. Kemudian logikanya di sini seperti teman-teman kalau belanja di supermarket ya, kalau misalnya belanjanya banyak kan biasanya ada diskonnya besar kalau belanjanya makin banyak. Kalau belanjanya menengah, sedang ya diskonnya sedang. Nah, kalau belanjanya sedikit berarti nggak ada diskon. Logikanya seperti itu teman-teman ya, kakak bikin di sininya biar mempermudah kita dalam mengerti tentang logika pemrogramannya ini untuk penghitungan nilai diskonnya ini. Dan satu fungsi ini ya, jadi satu fungsi, kalau yang tadi fungsi untuk menghitung pajak,
sekarang yang bawahnya fungsi untuk menghitung diskon, ini adalah satu tugas. Jadi satu fungsi, satu tugas. Dan nanti setelah untuk nilai pajaknya sudah ketahuan, kemudian diskonnya sudah ketahuan, nanti akan diolah lagi datanya, disesuaikan dengan harga barangnya. Oke, kita lanjut ke fungsi utama transaksinya ya. Ya, teman-teman, tadi kita sudah mencoba membuat fungsi untuk menghitung pajak dan fungsi untuk menghitung diskon. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat fungsi utama di transaksinya. Jadi, di fungsi utama transaksinya ini nanti kita akan memanggil fungsi tadi yang di atas, fungsi pajak dan juga fungsi diskonnya akan kita panggil. Kemudian akan menghitung total bayarnya itu ada berapa ya setelah menggunakan pajak dan juga diskon. Jadi di sini kekuatan atau kerjasama antar tim ya, antar tim fungsi pajak dan juga antar tim dari fungsi diskon nanti di sini. Nah, oke, kita masuk ke pembuatan codingnya di sini. Di fungsi utama transaksi ya, kakak menggunakan definition. Kemudian transaksinya adalah nanti di sini total belanja ya, total belanjanya berapa. Kemudian di sini ada rumus pajak sama dengan pajak dari total belanja. Kemudian yang diskon kemudian adalah hitung diskon dari total belanja. Nah, total bayarnya di sini rumusnya teman-teman adalah total belanjanya berapa plus pajak dikurangi diskon ya, rumusnya seperti itu. Jadi total bayar sama dengan total belanjanya berapa plus pajaknya dikurangi diskon. Jadi diskonnya ini tergantung dari kita belanjanya ada berapa ya. Tadi seperti kakak sampaikan sebelumnya, kalau belanjanya banyak ya diskonnya banyak, kalau belanjanya sedikit di bawah 50.000 berarti tidak ada diskonnya ya. Dan kemudian nanti untuk struk pembayarannya di sini, struk pembayarannya atau rincian pembayarannya secara sederhana nanti akan muncul di sini. Kakak kasih print backslash n juga biar kelihatan rapi nanti teman-teman ya. Di rincian pembayarannya nanti akan muncul total belanjanya berapa, kemudian pajaknya berapa dan diskonnya juga berapa, dan terakhir adalah total bayarnya berapa. Dan biasanya kalau di stroke ya, kalau teman-teman belanja selalu ada ucapan terima kasih ya, terima kasih sudah berbelanja di toko kami, atau selamat berbelanja kembali atau apalah, mungkin ada kata-kata seperti itu dari stroke di pembelanjaan teman-teman ya, saat teman-teman belanja di supermarket atau di mana. Jadi di sini juga kakak kasih terima kasih sudah berbelanja di toko kami, seperti itu. Dan kemudian untuk di bagian bawahnya di sini adalah program utama ya teman-teman. Program utama ini nanti yang pertama akan ditampilkan ya. Jadi seperti yang ada di output ini, sistem transaksi toko sederhana, create by siapa, kemudian ada enter, ada jedanya, masukkan total belanja ya. Jadi ini program utama atau program atau output yang pertama kali muncul ya sebelum kita input. Nah, di sini baru nanti akan kita input total belanjanya berapa. Kemudian nanti akan muncul perincian pembayaran seperti ini. Jadi di setiap bahasa pemrograman teman-teman, tidak hanya di Python ya, entah itu di C++, di PHP atau di pemrograman yang lain, kalau misalnya untuk pembuatan sistem keuangan atau pengolahan data, selalu ada input, kemudian proses atau pengolahan, dan juga output. Nah, di sini inputnya adalah yang tadi, yang program utamanya, masukkan total belanja, inputnya di sini. Kemudian prosesnya atau pengolahan datanya adalah di fungsi utama transaksi. Di sini pengolahan datanya atau prosesnya. Ya, kemudian outputnya nanti yang akan muncul di rincian pembayaran ini. Ya, kemudian untuk fungsi yang menghitung pajak dan diskon ini juga masuk ke dalam
proses ya teman-teman, dimasukkan ke dalam transaksi karena sudah berhubungan atau bekerja sama sebagai tim ya. Dan nanti untuk outputnya dia masuk ke rincian pembayaran. Baik teman-teman, saatnya sekarang kita compile atau kita run untuk melihat output dari project yang sudah kita buat di Python ini. Apakah ada error, apakah sudah benar ya. Jadi nanti misalnya ada error akan ditampilkan sama si programmis ini. Demikian juga dengan Google Colabs atau W3 School akan menampilkan message atau pesan dia ada di line keberapa, ada di baris berapa errornya. Nah, biasanya di situ teman-teman dia akan ngasih tahu misalnya di line 7 atau di baris 7, misalnya dia pun akan ngasih seperti semacam clue atau kisi-kisi ya. Misalnya salahnya atau kurangnya itu adalah tanda petik, kemudian kurang koma atau kurang underscore atau kurang titik koma atau kurungnya ya, baik itu kurung yang biasa atau kurung yang melengkung segala macam, dia akan ngasih semacam clue buat kita. Jadi kita tidak terlalu sulit untuk mencari kesalahannya atau merevisi kembali program tersebut. Nah, itu enaknya teman-teman. Jadi ada di line keberapa, di baris berapa, nanti kita akan tahu. Dan lebih enak lagi kalau kita menggunakan fungsi teman-teman. Jadi tidak programnya tidak susah untuk kita cari blok-blok programnya, program-program kecilnya itu di mana yang salah. Nah, sekarang akan kita coba run ya, akan kita coba compile. Di sini kita tinggal klik aja run ya, tinggal klik run aja, nanti akan muncul di sini. Nah, tadi sudah kakak klik run, oke, akan kakak klik run lagi di sini. Nah, akan muncul seperti ini ya teman-teman, sistem transaksi toko sederhana. Artinya kalau sudah muncul seperti ini berarti sudah tidak ada kesalahan di source code atau codingannya, sudah tidak ada yang salah. Tapi kalau misalnya masih ada tulisan error, kemudian di line beberapa, berarti di sininya masih ada yang error nih teman-teman. Misalnya di sini kakak hilangkan nih tanda titik duanya di sini ya. Titik duanya di sini kakak hilangkan, kemudian kakak run ya. Nah, ini akan muncul tulisan error ya, teman-teman, akan muncul tulisan error, kemudian dia akan ngasih tahu ada di line ke-6 ya, baris ke-6 di sini, dan kemudian ada tulisan expected titik 2. Jadi dia akan ngasih clue semacam kisi-kisi, ada titik 2 yang kurang, maka di sini kita tambahkan titik 2. Coba kita run lagi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau ada yang error tidak usah panik, tinggal lihat errornya ada di line berapa, kemudian pesannya apa, message-nya apa di sini. Oke, kita masukkan ya total belanja. Misalnya tadi untuk menghitung diskon, kalau lebih besar dari 100.000 diskonnya 15%. Oke, kita ambil contoh 150.000 ya. 150.000. Nah, kemudian pajaknya di sini adalah 15%, maka untuk diskonnya di sini adalah 22.500 ya. Karena di sini untuk diskon sama dengan harga dikali 0,15 dan total bayarnya ya, total bayarnya adalah 142.500 karena sudah ada diskon di sini teman-teman. Diskonnya adalah 22.500 dan kemudian nanti di bawahnya ada tulisan terima kasih sudah berbelanja di toko kami. Nah, jadi seperti ini nanti struk belanjanya teman-teman ya, dengan sistem transaksi toko sederhana tapi konsepnya sudah seperti programmer profesional. Nah, baik teman-teman, tadi kita sudah coba membuat simulasi untuk total belanjanya itu di atas 100.000. Nah, coba sekarang kita mau membuat lagi simulasi, kita run, kalau total belanjanya itu di atas 50.000, diskonnya bagaimana dan pajaknya bagaimana. Oke, kita coba ya. Kita coba run, ya. Masukkan total belanja misalnya 75.000. Kalau tadi kan 150.000 ya, 75.000 sekarang. Nah, akan berubah ya teman-teman. Jadi total belanjanya kan 75.000, maka di sini
pajaknya adalah 10%. Ya, kalau tadi kan 150.000 di sini pajaknya adalah 15% ya di sini untuk untuk pajaknya tetap 10%. Nah, namun untuk diskonnya berubah. Kalau tadi kan belanjanya 150.000, diskonnya 15%. Nah, sekarang karena belanjanya 75.000, maka diskonnya adalah 10%. Tadi kakak salah ya, yang benar pajaknya yang 10% tidak berubah, tapi diskonnya di sini berubah. Nah, sekarang karena belanjanya 75.000, maka diskonnya adalah 10% di sini. Kemudian total bayarnya di sini juga nanti berkurang, teman-teman. Dan di sini ada juga terima kasih sudah berbelanja di toko kami ya. Jadi ada struk belanjanya nanti akan muncul seperti ini. Dan kemudian kita akan coba lagi kalau misalnya teman-teman total belanjanya itu 45.000 deh, 45.000. Jadi di bawah 50.000 ya teman-teman, 45.000. Dan kita coba run, dan diskonnya nggak ada di sini. Ya, diskonnya nggak ada. Total belanjanya 45.000, ada pajaknya 4.500 ya. Pajaknya ada, diskonnya nggak ada. Karena belanjanya di bawah 50.000. Jadi yang harus dibayar adalah 49.500 karena sudah termasuk plus pajak ya, teman-teman. Dan di sini ada tulisan terima kasih sudah berbelanja di toko kami. Seperti itu ya, teman-teman ya. Baik, teman-teman, sampai di sini kita sudah belajar tadi tentang pemrograman. Yang pertama yaitu menggunakan advanced function ya. Advanced function itu menggunakan fungsi lebih dari satu atau multifungsi. Yaitu fungsi yang pertama tadi untuk menghitung pajak, fungsi kedua untuk menghitung diskon, dan fungsi berikutnya untuk prosesnya yaitu di transaksinya, dan fungsi berikutnya tadi adalah untuk di pemrograman utamanya ya. Jadi kita ada multifungsi atau advanced function yang tujuannya untuk mempermudah pembuatan atau nanti dalam proses pencarian kesalahan jika ada kesalahan. Kemudian yang kedua, kita menggunakan konsep modular programming. Modular programming ini artinya memecah program besar menjadi program-program kecil. Tujuannya adalah untuk meminimalisir kesalahan. Jika terjadi kesalahan pun akan mudah ditelusuri letak kesalahannya ada di baris keberapa. Dan tadi sudah kita praktekkan, jika ada kesalahan ya, si Python ini atau si Programmis atau si Google Colabs atau W3 School, dia akan ngasih semacam clue atau kisi-kisi ada di line keberapa, ada di baris keberapa, kemudian errornya biasanya kurang tanda baca, entah itu koma, titik, titik dua, atau tanda petik ya. Jadi akan memberikan keuntungan buat kita, tidak terlalu sulit nanti untuk mencari kesalahannya di mana, kurangnya apa, karena sudah dikasih clue-nya atau dikasih kisi-kisinya sama si sistem dari Python-nya tersebut. Dan kemudian di sini di advanced function ini ada beberapa fungsi yang dia bekerja sama seperti sebuah tim ya. Seperti sebuah tim, dia saling terhubung untuk menuju ke program utamanya, untuk saling bekerja sama sebagai tim untuk saling mendukung di fungsi program utamanya. Nah, di sini program utamanya adalah sistem transaksi toko sederhana ya, yang ini akan menjadi pembelajaran buat kita nanti, misalnya akan membuat sistem yang lebih lengkap lagi, yang lebih komplit lagi ke depannya untuk di usaha teman-teman atau mungkin di penulisan skripsi teman-teman bisa juga seperti ini. Dan kemudian jika teman-teman sudah paham nih tentang sistem transaksi toko sederhana yang kelihatannya simple tapi konsepnya sudah seperti programmer profesional. Kalau teman-teman sudah paham nih, teman-teman sudah bukan programmer pemula lagi nih. Teman-teman sudah naik level menjadi programmer yang di atas pemula lah, yang middle ya. Jadi kalau di game ya, kalau di game itu kan ada
tingkatannya, ada beginner, kemudian ada middle, dan ada expert ya di atasnya. Nah, kalau teman-teman sudah paham tentang konsep ini, advanced function dan juga modular programming, teman-teman sudah bukan di beginner lagi, sudah bukan pemula lagi, tapi sudah di tahap middle, di tahap menengah ya. Kalau di tahap menengah tadi nanti sudah semakin mahir, sudah semakin pintar, sudah semakin jago, maka teman-teman akan naik level lagi menjadi seorang yang expert, yang ahli di bidangnya. Oke teman-teman, baik teman-teman, untuk video pembelajaran tentang pemrograman Python untuk project menggunakan advanced function dan juga modular programming, kakak cukupkan sekian. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai akhir. Kak Teguh mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.